Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 8 pagi. Merasa sudah cukup menikmati indahnya taman mini di kota membuat Al ingin mengajak istri dan juga kedua bayinya untuk pulang. "Sayang," seru Al pada sang istri. "Iya mas," sahut Adinda. "Kita kembali ke rumah, ini sudah hampir pukul 8. Sahut Al. "Baiklah mas, kalau memang sudah ingin pulang," sahut Adinda. Dan sepasang orang tua muda dengan bayi kembarnya itu pun berlalu mulai meninggalkan area taman dan menuju mobil mewahnya. Mobil mewah dengan warna hitam itu melaju dengan kecepatan sedang. Sepanjang perjalanan sama sekali tidak ada celotehan dari kedua bayi yang sudah berumur 2,5 bulan itu. Mereka berdua tampak tenang di atas kasur mini mereka, seolah tidak ingin mengganggu konsentrasi Dedi mereka yang sedang fokus menyetir. Tidak butuh waktu yang terlalu lama, hanya dengan meluangkan waktu 10 menit saja, kini mobil mewah milik Al telah sampai di pelataran rumah mewahnya. Nampak di garasi rumahnya sudah terlihat mobil mewah warna silver milik orang tuanya. "Mas, sepertinya Mama dan Papa datang kemari," seru Adinda. "Iya sayang, ini kan masih pagi, kenapa Mama dan Papa sudah datang?" "Ya sudahlah, ayo kita turun," sahut Al. Al dan Adinda pun sudah turun dengan membawa Agatha dan Damian dalam kereta strollernya. Di dalam ruangan nampak Enrico dan juga Devina yang sudah duduk tenang. Kedua orang tua parubaya ini seolah seperti menunggu momen yang pas untuk mengutarakan keinginannya. "Pagi Ma, Pa," sapa Al dengan mendorong stroller bayi. Enrico dan Devina pun menoleh ke arah sumber suara, akhirnya anak dan juga menantunya telah tiba. "Akhirnya kalian datang juga," seru Devina. "Ada apa Ma, Pa?" tanya Al dan duduk di sofa empuknya bersama Adinda. "Begini Al, ada yang ingin Mama dan Papa bicarakan pada kalian," ujar Devina. "Papa dan Mama ingin selama 2 minggu ini biarkan Agatha dan juga Damian tinggal bersama Mama dan juga Papa." Pintar Devina. "Dek." Adinda dan Al begitu terkejut mendengar permintaan sang mama. Al merasa kurang bisa menerima jika Agatha dan juga Damian harus bersama opa dan omanya selama 2 minggu, itu adalah waktu yang terlalu lama, apalagi kedua putranya saat ini masih bayi. "Ma, kenapa anak Al harus ikut Mama dan Papa selama 2 minggu? Itu terlalu lama Ma, kalau Mama dan Papa ingin lebih banyak menghabiskan dengan mereka, ya Mama dan Papa bisa menginap di sini. Agatha dan Damian tidak bisa jauh dari Mommy dan Dedinya Ma, karena mereka masih bayi," sahut Al yang tak ingin kedua bayinya dibawa pergi. Devina tersenyum mendengar pertanyaan dari putranya. "Al, Mama dan Papa melakukan hal ini demi kebaikan kalian nak," sahut Devina. Demi kita bagaimana Ma, kalau Mama dan Papa membawa bayi Al pulang ke rumah utama, apalagi sampai 2 minggu, sama saja dengan Mama dan Papa menjauhkan mereka dari orang tuanya. Agatha dan Damian tidak bisa jauh dari orang tuanya Ma," seru Al yang masih tak terima. Enrico yang hanya diam saja sedari tadi menjadi tersenyum jahil melihat putranya, ternyata putranya ini kurang memiliki kepekaan. "Mama dan Papa ingin kalian berdua bisa menghabiskan waktu berdua nak, kalian ini kan pengantin baru, jadi Mama dan Papa ingin kalian berbulan madu," ujar Devina pada akhirnya. Al yang tadi sempat protes atas keinginan orang tuanya seketika itu menjadi terdiam. Ternyata ini alasan Mama dan Papanya ingin agar kedua anaknya bersama Oma dan juga Opanya. Sedangkan Adinda jangan ditanya lagi, semenjak dari awal Mama mertuanya mengutarakan keinginannya, ia sudah merasakan keterkejutan yang bertubi-tubi. "Kenapa kamu menjadi diam Al? Pasti kamu senang kan bisa berbulan madu dengan istrimu?" seru Enrico dengan senyum jahilnya. "Ya pasti senang lah Pa,
namanya juga berbulan madu. Ejek Devina yang ikut menimpali. Al berdecak tak suka pada papa dan juga mamanya yang kesannya begitu mengejek dirinya, meski tidak dapat dipungkiri jika hatinya sangat senang bisa menghabiskan waktunya dengan Adinda. Jadi mulai besok pagi, kalian sudah harus mempersiapkan diri untuk berangkat. Kalian tidak perlu khawatir dengan Agatha dan juga Damian, mereka akan aman dengan opa dan juga omanya. Seru Devina mengingatkan. Baiklah Ma, kalau begitu Al setuju, Al ingin melakukan rencana bulan madu ini. Seru Al dengan senyum bahagianya. Dasar anak nakal, tadi protes dengan mama dan papa, sekarang malah sangat semangat ingin berbulan madu. Cibir Devina pada putranya. Sedangkan Al hanya terkekeh malu. Ma. Seru wanita berhijab dengan suara lembutnya yang sedari tadi hanya diam. Iya nak. Sahut Devina. Apakah waktu 2 minggu itu untuk berbulan madu? Apakah tidak terlalu lama Ma? Tanya Adinda pada akhirnya. Ya, tidaklah nak, menurut Mama waktu 2 minggu itu adalah waktu yang cukup untuk kalian berbulan madu. Tenanglah nak, kamu tidak perlu khawatir dengan baby Agatha dan juga baby Damian. Mereka akan aman bersama Mama. Seru Devina yang berusaha memberi pengertian pada menantunya yang terlihat begitu khawatir. Benar sayang, kamu tidak perlu khawatir, serahkan semuanya pada Mama. Sahut Al yang ikut menimpali. Dasar kamu ini Al, sekarang saja kamu mendukung Mama. Sahut Devina sinis pada sang putra. Hihihihi. Ya jangan salahkan Allah Ma, Al kan tidak tahu jika Mama dan Papa ingin Al dan juga Adinda berbulan madu. Kalau saja Al sudah tahu dari awal, Al tidak akan protes Ma. Sahut Al dengan senyumnya. Saat ini Adinda sudah tidak bisa berbuat apa, apalagi, mau menolak pun percuma. Ia sudah pasrah, mau tidak mau dirinya tetap harus berbulan madu. Adinda, kamu harus menyiapkan persediaan air susu yang banyak untuk si kembar nak, kalau perlu semua lemari pendingin bisa dipenuhi dengan asimu, agar si kembar tidak kehausan. Ujar Devina. Iya Ma. Sahut Adinda. Sebuah mobil mewah milik Andrew, kini telah tiba di pelataran rumah mewah Tuan Budi. Andrew yang akan menjadikan Vita sebagai asistennya itu kini tanpa sepengetahuan Vita telah datang untuk menjemputnya. Andrew keluar dari mobil mewahnya dan melangkahkan kakinya menuju ke rumah mewah itu. Belum sempat Andrew masuk ke dalam rumah, nampak Pak Budi yang sedang duduk di teras rumahnya. Selamat pagi Tuan Budi. Salam dari Andrew. Selamat pagi nak Andrew. Sahut Pak Budi. Nona Vitanya ada Tuan? Tanya Andrew. Nak Vita ada nak Andrew, putriku sedang bersiap, siap akan memulai bekerja pada hari ini, memangnya ada apa nak? Ujar Pak Budi. Saya datang kemari karena ingin mengajak Nona Vita untuk berangkat bekerja bersama dengan saya Tuan. Sahut Andrew. Nak Andrew, berapa kali sudah harus Bapak katakan, jangan menyebut Bapak dan juga Vita sebagai Tuan dan Nona nak, panggillah kami dengan sebutan yang sama seperti yang diucapkan oleh Nak Al nak, pinta Pak Budi. Andrew tidak menyahut ucapan Pak Budi. Jujur saja sebenarnya dirinya ingin memanggil dengan sebutan seperti itu, namun harus bagaimana lagi mau tidak mau dirinya harus melakukan hal ini. Jika masalahnya karena kamu terikat pada perintah Al, maka tidak perlu khawatir, Al tidak akan keberatan jika Bapak yang memintanya. Seru Pak Budi yang memberi pemahaman. Andrew nampak berpikir. Benar juga yang dikatakan oleh Pak Budi. Tuan Alnya itu tidak akan marah jika ayah mertuanya yang meminta. Baik Pak. Sahut Andrew pada akhirnya. Alhamdulillah. Ayo duduklah dulu sebentar lagi pasti Vita keluar. Ajak Pak Budi. Kini kedua pria beda generasi itu telah duduk bersama menantikan Vita keluar.
Entah mengapa hari ini Andrew tidak seperti biasanya. Jika biasanya ia langsung masuk ke dalam, kini malah dirinya dengan setianya menunggu. Hingga sekitar hampir 10 menit lamanya sosok yang dinantikan pun telah keluar. "Ayah, Vita sekarang berang." Seketika itu ucapan Vita menjadi terhenti kala ia melihat sosok yang sedang duduk bersebelahan dengan ayahnya. "Tuh, Tuan Andrew," seru Vita. "Pagi Vita, kamu sudah siap kan? Ayo kita berangkat bersama," sahut Andrew. "Berangkat bersama? Jadi Tuan datang kemari hanya karena ingin berangkat bersama dengan Vita?" tanya Vita yang merasa tak percaya. "Iya, aku memang sengaja datang kemari karena aku ingin kita berangkat ke kantornya bersama. Jadi kamu tidak perlu bingung untuk datang ke resepsionis nanti," sahut Andrew. "Tapi tetap saja Tuan, ini akan merepotkan Tuan," sahut Vita. "Sudahlah, ayo kita berangkat, ini sudah siang Vita," sahut Andrew. "Dek." Vita cukup tersentak dengan sahutan dari laki-laki yang ada di depannya ini. "Dasar pria tak punya akhlak, aku bicara seperti ini kan karena aku tidak ingin merepotkan dia." Dianya malah menyahut dengan ketus, "Dasar manusia sombong. Kalau bukan karena kamu adalah asisten dari Tuan Al, sudah pasti aku akan menjadikan kamu sama seperti ayam geprek." Batin Vita kesal. Rasa gugup dan takut bagaikan alunan musik yang begitu mendayu dalam dada seorang wanita cantik yang selalu setia dengan hijab indah yang selalu bertengger menghiasi kepalanya. Berada di sebuah tempat yang membuatnya melayang di udara yang seolah tak ada tempat untuk bersinggah telah berhasil membuat dada seorang ibu muda ini menjadi berdebar takut. Hingga ia meremas baju bermereknya itu untuk menyalurkan semua rasa ketakutannya. "Sayang," seru Al lembut dengan merengkuh pundak sang istri. "Iya Mas," sahut Adinda lembut. "Kamu merasa takut?" tanya Al melihat sang istri seperti menahan rasa gugup. "Iya Mas," sahut Adinda. "Tenanglah, jangan takut, ada aku di sini. Bukankah kamu sudah pernah naik pesawat ini denganku? Jadi jangan takut lagi ya, ada aku di sini," sahut Al lembut agar istrinya tak lagi merasa takut. "Iya Mas," sahut Adinda. Ya, Adinda saat ini sedang merasa takut karena berada di sebuah pesawat terbang milik suaminya yang telah melambung tinggi di udara. Meski sebelumnya ia sudah pernah menaiki jet pribadi suaminya ini, namun tetap saja dirinya tetap merasa takut. Mungkin karena hal ini masih belum terbiasa bagi Adinda, sehingga dirinya masih merasa takut. Al masih tetap setia dengan lengang kekarnya yang merengkuh tubuh sang istri. Elusan demi elusan pada pundak sang istri pun hampir selalu ia berikan. Mungkin karena pria blasteran ini berusaha untuk membuat istrinya itu merasa tetap nyaman dalam proses perjalanannya. "Mas," seru Adinda dengan khas suara lembutnya. "Hem," sahut Al dengan tetap mengelus pundak sang istri. Adinda mendongakkan pandangannya pada sang suami. "Sebenarnya kita akan berbulan madu kemana Mas? Dari semenjak kemarin Mas masih belum memberitahukannya pada Adinda?" seru Adinda yang masih penasaran kemana mereka akan berbulan madu. Al tersenyum mendengar pertanyaan dari istrinya. "Benar kamu ingin tahu? Jika sayangnya Mas ini ingin tahu kemana kita akan pergi berbulan madu, maka ada syaratnya," sahut Al dengan senyum nakalnya. "Syarat? Hanya ingin mengetahui suatu jawaban saja harus ada syaratnya?" tanya Adinda yang merasa heran dengan suaminya. "Iya sayang, harus ada syaratnya. Jika kamu tidak mau melakukan syaratnya, maka Mas tidak akan memberitahukan kemana kita akan pergi berbulan madu," sahut Al dengan begitu santainya. Adinda merasa tak habis pikir dengan suaminya, hanya untuk agar dirinya mendapat jawaban dari sang suami harus ada syarat yang ia lakukan. Padahal ini kan pertanyaan yang mudah untuk dijawab, tapi mengapa harus ada syarat?
Mau tidak mau Adinda harus mau melakukan syarat yang diberikan oleh suaminya. Meski ia sendiri tidak tahu apa itu syaratnya, tak apalah daripada dirinya penasaran. Baiklah Mas, Adinda mau melakukan syaratnya. Tapi Mas janji setelah ini Mas harus menjawab kemana kita akan pergi. Punya Adinda. Iya sayangku, memangnya kapan Mas pernah ingkar janji padamu? Sahut Al. Baiklah, kalau begitu apa syaratnya Mas? Tanya Adinda. Syaratnya adalah ini. Tunjuk Al pada belahan bibir Peach milik istrinya. Adinda membeliakan kedua bola matanya tak percaya. Dalam keadaan mereka masih berada di dalam pesawat pun suaminya ingin berciuman. Adinda benar tidak percaya ini. Apakah berciuman di rumahnya tidak cukup? Kamu diam sayang. Ya sudah, itu artinya aku tidak perlu memberitahumu kemana kita akan pergi. Sahut Al tanpa rasa bersalahnya. Iya Mas, Adinda mau melakukannya. Sahut Adinda pada akhirnya. Ya sudah, ayo cepat lakukan. Desak Al. Kap. Satu kecupan dari Adinda telah mendarat di belahan bibir sang suami. Hanya segitu? Tanya Al merasa masih sangat kurang. Iya, lalu harus bagaimana Mas? Kan yang penting Adinda sudah melakukan syarat dari Mas, jadi Mas harus menjawab kemana kita akan pergi berbulan madu. Sahut Adinda telak. Ya tidak bisa seperti itulah sayang, yang kamu lakukan itu tadi bukanlah mencium, tapi hanya menempel bibir saja, kilah Al. Hao. Adinda menghela nafasnya cukup panjang, memang susah kalau harus berurusan dengan suaminya ini. Kalau melakukan hal tidak sesuai dengan keinginannya pasti akan berbuntut panjang, namun harus bagaimana lagi demi untuk menjawab rasa penasarannya, Adinda harus melakukannya lagi agar suaminya ini mau memberitahukan jawabannya. Baiklah Mas, Adinda akan melakukannya lagi. Sahut Adinda pasrah. Tunggu apa lagi, ayo cepat lakukan. Desak Al. Adinda pun kini mengulang kembali hal yang dilakukannya tadi. Namun seperti yang sudah diperkirakan dirinya yang memang kurang berpengalaman dalam hal semacam ini membuat Al merasa gemas dengannya, sehingga suaminya itu kembali mengambil alih. Dan benar saja suaminya Al benar begitu bersemangat melakukannya, hingga Adinda mulai kehabisan nafasnya. Al melepaskan pagutan bibirnya pada bibir sang istri. Entah mengapa bibir Peach milik istrinya ini benar-benar telah menjadi candu baginya. Adinda mulai mengatur deru nafasnya seolah ingin memberi ruang agar ada pasokan oksigen yang bisa masuk hingga ke rongga dadanya. Al memegang dengan lembut sisi kanan dan kiri wajah istrinya, dan kap. Satu kecupan lembut telah mendarat di kening sang istri. Kemudian pria blasteran itu pun merengkuh kembali tubuh sang istri dan membawanya pada pelukan hangatnya. Kap. Satu kecupan kembali mendarat di pucuk kepala sang istri. Sayang, kita akan berbulan madu ke Inggris, tempat kelahiran kakekku. Seru Al. Jadi kita sekarang menuju ke Inggris Mas? Sahut Adinda. Iya, kita akan menuju Inggris. Sahut Al dengan tetap memeluk tubuh istrinya. Akhirnya terjawab sudah jawaban yang menjadi tanda tanya dalam benak Adinda. Berbagai kesibukan akan demi terselesaikannya suatu pekerjaan dengan kinerja terbaik yang dilakukan oleh para karyawan yang bertugas, begitu merajalela dalam sebuah perusahaan besar milik keluarga Giorgino yaitu perusahaan besar G Group. Semangat dan kedisiplinan para karyawan dalam bekerja di perusahaan besar itu, telah menjadi bukti akan betapa bagusnya kinerja dan prinsip pimpinan mereka, sehingga mampu mencetak kinerja tenaga karyawan yang berkualitas tinggi. Bagi mereka yang memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan G Group, pastilah mereka adalah orang terpilih dengan potensi terbaiknya. Namun hal ini nampaknya tak berlaku bagi Vita.
Ia yang hanya sebagai karyawan baru dengan lulusan ijazah SMA dengan kemampuan otaknya yang sedang namun bisa bekerja di perusahaan yang sangat besar ini bahkan menjadi asisten dari orang kepercayaan dari pemilik perusahaan adalah hal yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ya, bisa dikatakan dirinya bisa bekerja di perusahaan besar seperti ini hanya karena suatu keberuntungan. Aku harus membawa berkas ini ke Tuan Andrew. Semoga saja tidak ada yang salah dengan kinerjaku. Gumam Vita. Ini sudah hampir pukul 10, masih kurang 2 jam lagi waktu istirahat. Gumam Vita lagi dengan memperhatikan jarum jam di lengan kiri tangannya. Dan gadis dengan rambut diikat kuncir kuda itu pun keluar dari ruangan dan menuju ke ruangan Andrew. Vita melangkahkan sepasang kaki jenjangnya yang tertutup rok span panjang hitam itu. Hingga kini dirinya telah sampai dan berada tepat di depan pintu ruangan dari Tuan Andrew-nya. Namun tidak jauh dari tempat di mana dirinya saat ini bekerja, tiba saja ada seorang wanita yang juga hendak akan masuk ke ruangan Tuan Andrew. Vita dan wanita itu saling menoleh sehingga pandangan mereka pun saling menjurus. Dan, "Dek, kamu!" seru Vita dan wanita itu secara bersamaan. Vita membelalakkan kedua bola matanya tak percaya dengan sosok wanita yang saat ini tengah berdiri di depannya. Sosok wanita yang berasal dari desa yang sama dengannya, namun sangat Vita tidak sukai. Ya, dialah Sylvie, seorang wanita yang sangat tidak disukai oleh Vita karena selalu menghina sahabat terbaiknya Adinda. "Heh, gadis kampung, kenapa kamu ada di sini? Tidak mungkin kan kamu bekerja di perusahaan besar yang berkelas ini?" ucap Sylvie dengan nada ketus dan sindirannya. Vita berusaha untuk tetap bersikap tenang, ia tidak ingin adanya keributan di kantor Tuan Al-nya. "Heh, aku bertanya padamu, kamu kenapa ada di sini?" "Oh, sekarang aku paham, pasti kamu datang ke sini karena ingin melamar pekerjaan kan? Sayang sekali orang sepertimu itu tidak mungkin bisa diterima di kantor berkelas seperti ini. Kalaupun diterima pasti hanya jadi office girl." Ujar Sylvie lagi dengan nada hinaannya. "Aku ada di kantor ini, karena aku sedang bekerja, dan sekarang aku ingin menemui Tuan Andrew, permisi," sahut Vita. Vita pun kembali melangkah dan mencoba mengetuk pintu pada ruangan Tuan Andrew-nya. Namun belum sempat dirinya melakukannya tiba saja tangannya dicekal oleh Sylvie. "Heh, mau kemana kamu? Enak saja langsung ingin masuk. Memangnya kamu siapa yang langsung ingin masuk ke ruangan Tuan Andrew? Sudahlah, lebih baik kamu pergi dari tempat ini, kamu sama sekali tidak pantas ada di kantor ini," ucap Sylvie lagi namun kali ini dengan mengusir Vita. "Maaf ya, Nona Sylvie yang terhormat, kamu tidak bisa mengusir aku dari kantor ini, karena aku berada di kantor ini untuk bekerja pada Tuan Al dan juga Tuan Andrew," sahut Vita dengan berusaha menahan kekesalannya. Aduh, yang benar saja kamu bekerja di kantor ini, tidak mungkin kamu bekerja di kantor mewah seperti ini. Karena apa? Karena kamu sama sekali tidak memiliki potensi dan kualitas yang harus dimiliki oleh orang yang bekerja di kantor ini. Pasti kamu hanya ngada saja yang mengatakan bekerja pada Tuan Al dan Tuan Andrew, dasar tidak tahu malu, ucap Sylvie lagi. Vita menjadi terdiam setelah mendengar ucapan dari Sylvie. Apa yang dikatakan oleh Sylvie memanglah benar. Dirinya bisa bekerja di sebuah perusahaan yang populer ini bukanlah karena potensi dan kualitas kinerja, melainkan karena ia adalah sahabat dari istri pimpinannya. Kenapa kamu diam? Jadi memang benar kan kalau kamu hanya ngaku bekerja di tempat ini? Dasar perempuan tidak tahu malu, sudah tidak memiliki tempat di kantor ini tapi mengatakan bekerja pada Tuan Al. Cepat kamu pergi dari tempat ini, ujar Sylvie lagi dengan sombongnya. Entah sudah berapa hinaan yang sudah ia lontarkan pada Vita. "Kamu tidak bisa mengusirku, karena yang berhak mengusirku dari tempat ini hanya Tuan Al. Minggirlah,
Aku ingin masuk, sahut Vita dan ia pun berusaha masuk ke ruangan Andrew. Heh, dasar perempuan tidak tahu malu, sudah diusir dari kantor ini, tapi masih ngotot ingin masuk. Ucap Sylvie lagi dan kali ini dengan berusaha menarik lengan Vita. Lepas Sylvie, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Sahut Vita dengan berusaha melepas tangan Sylvie dari lengannya. Dasar kamu memang perempuan tidak tahu malu ya, perempuan dengan lulusan SMA seperti kamu tidak mungkin bisa diterima bekerja di tempat seperti ini, ayo keluar kamu. Seru Sylvie dengan tetap menarik lengan Vita, agar mau keluar. Lepaskan Sylvie, lepas. Seru Vita dengan tetap berusaha melepas cekalan Sylvie. Lepaskan Sylvie, apa yang kamu lakukan? Teriak seorang pria dari balik pintu ruangannya. Dek. Seketika itu, Sylvie langsung melepas cekalan tangannya pada lengan Vita, ia sangat tahu siapa pemilik suara itu.